Soal nomor 1. Manakah dari pernyataan berikut yang paling sesuai dengan sikap nasionalisme dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik? A. Menyarankan kepada siswa untuk memprioritaskan budaya asing dalam kehidupan sehari-hari. B. Mengabaikan nilai-nilai budaya lokal dalam pembelajaran di kelas. C. Memperkenalkan tradisi dan nilai-nilai budaya lokal kepada siswa sebagai bagian dari kurikulum. D. Mengajari siswa untuk meremehkan bahasa dan kebudayaan lokal mereka sendiri. Jawabannya adalah C. Memperkenalkan tradisi dan nilai-nilai budaya lokal kepada siswa sebagai bagian dari kurikulum. Soal nomor 2. Bagaimanakah nasionalisme tercermin dalam pendidikan, pengajaran, dan pembimbingan? A. Memfokuskan hanya pada kepentingan pribadi siswa tanpa memperhatikan kepentingan bersama. B. Mendorong persaingan antar siswa untuk mencapai keunggulan pribadi. C. Memiliki kepedulian dan pengorbanan untuk kepentingan bersama bangsa dan negara. D. Memilih untuk mengabaikan kepentingan bangsa demi kepentingan pribadi. Jawabannya adalah C. Memiliki kepedulian dan pengorbanan untuk kepentingan bersama bangsa dan negara. Soal nomor 3. Apakah yang menjadi prioritas utama dalam mendidik, mengajar, dan membimbing siswa dalam konteks nasionalisme? A. Mempromosikan egoisme dan kepentingan pribadi. B. Mendorong persaingan antar siswa untuk mendominasi. C. Menanamkan rasa cinta dan tanggung jawab terhadap persatuan, kesatuan, dan kepentingan bangsa dan negara. D. Memaksakan pandangan politik tertentu kepada siswa. Jawabannya adalah C. Menanamkan rasa cinta dan tanggung jawab terhadap persatuan, kesatuan, dan kepentingan bangsa dan negara. Soal nomor 4. Bagaimanakah sikap patriotisme tercermin dalam pendidikan dan pembimbingan? A. Mengabaikan prestasi dan keunggulan bangsa Indonesia dalam proses pembelajaran. B. Mendorong siswa untuk lebih memperhatikan keunggulan negara lain daripada Indonesia. C. Mengutamakan keunggulan bangsa Indonesia dalam segala aspek pendidikan dan pembimbingan. D. Memilih untuk mengabaikan sejarah dan budaya Indonesia dalam kurikulum. Jawabannya adalah C. Mengutamakan keunggulan bangsa Indonesia dalam segala aspek pendidikan dan pembimbingan. Soal nomor 5. Kita bangga dan mencintai sikap patriotisme dan nasionalisme, misalnya, 1. Ikut serta kegiatan gotong royong di lingkungan misalnya dalam membangun pos kampling. 2. Saling tolong-menolong ketika ada tetangga atau teman yang terkena musibah. 3. Menghargai pendapat orang lain di dalam musyawarah dan tidak memotong pembicaraannya. Sikap-sikap di atas merupakan perwujudan dari A. Menciptakan kerukunan umat beragama. B. Melestarikan budaya. C. Memelihara nilai-nilai luhur. D. Saling menghargai dan tolong-menolong. Jawabannya adalah D. Saling menghargai dan tolong-menolong. Soal nomor 6. Suatu ketika Anda menjadi tuan rumah dalam acara rutin pertemuan warga RT. Semua warga RT diundang untuk acara pertemuan rutin setiap bulan. Tamu pertama yang datang ke rumah Anda adalah seorang warga paling miskin di RT. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menyalami tamu pertama dan menggandengnya dengan penuh respek untuk duduk di kursi yang telah disediakan. B. Membiarkan tamu pertama itu mencari tempat duduk sendiri karena tamu lain juga Anda perlakukan seperti itu. C. Meminta tamu pertama itu duduk di kursi deretan paling depan untuk menghargai tamu yang datang paling awal. D. Sembari menunggu tamu lainnya Anda menemani tamu tersebut sambil ngobrol tentang hal-hal ringan. Jawabannya adalah A. Menyalami tamu pertama dan menggandengnya dengan penuh respek untuk duduk di kursi yang telah disediakan. Soal nomor 6. Suatu ketika Anda menjadi tuan rumah dalam acara rutin pertemuan warga RT.
Semua warga RT diundang untuk acara pertemuan rutin setiap bulan. Tamu pertama yang datang ke rumah Anda adalah seorang warga paling miskin di RT. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menyalami tamu pertama dan menggandengnya dengan penuh respek untuk duduk di kursi yang telah disediakan. B. Membiarkan tamu pertama itu mencari tempat duduk sendiri karena tamu lain juga Anda perlakukan seperti itu. C. Meminta tamu pertama itu duduk di kursi deretan paling depan untuk menghargai tamu yang datang paling awal. D. Sembari menunggu tamu lainnya Anda menemani tamu tersebut sambil ngobrol tentang hal-hal ringan. Jawabannya adalah A. Menyalami tamu pertama dan menggandengnya dengan penuh respek untuk duduk di kursi yang telah disediakan. Soal nomor 7. Saat terjadi tindakan asusila di sekolah antara guru dan siswa, apa yang perlu Anda lakukan? A. Membahas bersama pihak internal sekolah dan segera menemukan solusinya. B. Mendiskusikan peristiwa tersebut dengan melibatkan pihak yang berkepentingan. C. Memanggil guru dan siswa yang bertindak asusila disertai pemberian nasihat. D. Memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak yang berkepentingan agar mendapat bantuan. Jawabannya adalah A. Membahas bersama pihak internal sekolah dan segera menemukan solusinya. Soal nomor 8. Saya adalah orang yang menjunjung tinggi apa yang telah menjadi prinsip yang saya katakan. Seandainya saya menerima sebuah tugas yang tidak sesuai dengan prinsip saya, hal yang saya lakukan adalah A. Menyalurkan pikiran dan perasaan negatif pada sasaran lain. B. Memendam perasaan negatif yang muncul agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas. C. Mengalihkan perasaan, pikiran, dan perhatian pada hal lain yang bermanfaat. D. Mengungkapkan dan mendiskusikan pikiran dan perasaan itu dengan pimpinan. Jawabannya adalah D. Mengungkapkan dan mendiskusikan pikiran dan perasaan itu dengan pimpinan. Soal nomor 9. Pembelajaran bahasa Indonesia memegang peranan yaitu strategis dalam pembelajaran SD. Pernyataan yang tidak mendukung pendapat tersebut. A. Pembelajaran bahasa Indonesia sebagai penghela, penarik dalam pembelajaran di SD. B. Pembelajaran bahasa Indonesia berperan dalam meningkatkan prestasi siswa. C. Pembelajaran bahasa Indonesia di SD menekankan pada pemberian pengetahuan tentang bahasa pada siswa. D. Pembelajaran bahasa Indonesia berperan dalam meningkatkan penguasaan siswa terhadap mata pelajaran lain. Jawabannya adalah B. Pembelajaran bahasa Indonesia berperan dalam meningkatkan prestasi siswa. Soal nomor 10. Bagaimana prinsip menciptakan persamaan derajat dan hak asasi manusia tercermin dalam pendidikan? A. Memilih untuk memberikan akses pendidikan yang terbatas hanya kepada beberapa kelompok etnis tertentu. B. Membenarkan perlakuan diskriminatif terhadap siswa berdasarkan agama atau kepercayaan mereka. C. Menjamin bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan tanpa memandang latar belakang mereka. D. Memperbolehkan penilaian akademik didasarkan pada warna kulit siswa. Jawabannya adalah C. Menjamin bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan tanpa memandang latar belakang mereka. Soal nomor 11. Dalam konteks pendidikan dan pembimbingan, sikap apa yang paling sesuai dengan prinsip menciptakan persamaan derajat dan hak asasi manusia? A. Membedakan siswa berdasarkan suku, agama, atau warna kulit dalam evaluasi akademik. B. Memberikan perlakuan khusus kepada siswa yang berasal dari latar belakang sosial yang lebih tinggi. C. Memastikan setiap siswa diperlakukan dengan adil dan setara tanpa memandang suku, agama, atau latar belakang lainnya. D. Memberikan hak istimewa kepada siswa berdasarkan kepercayaan agama mereka. Jawabannya adalah C. Memastikan setiap siswa diperlakukan dengan adil dan setara tanpa memandang suku, agama,
atau latar belakang lainnya. Soal nomor 12. Bagaimana prinsip menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia tercermin dalam proses pembelajaran? A. Dengan memberikan perlakuan diskriminatif kepada siswa berdasarkan latar belakang mereka. B. Dengan mengabaikan hak-hak individu dan hanya memperhatikan kepentingan kelompok tertentu. C. Dengan memastikan setiap individu diperlakukan dengan hormat dan adil tanpa memandang status sosial atau latar belakang lainnya. D. Dengan memberikan hak istimewa kepada siswa yang berasal dari keluarga kaya. Jawabannya adalah C. Dengan memastikan setiap individu diperlakukan dengan hormat dan adil tanpa memandang status sosial atau latar belakang lainnya. Soal nomor 13. Penghormatan guru terhadap persamaan hak dan kewajiban asasi setiap siswa dapat diwujudkan dengan cara A. Mengetahui riwayat hidup tiap siswa yang ikut pembelajaran. B. Memberi kesempatan menjawab pertanyaan siswa yang tunjuk jari. C. Memberi kesempatan siswa berpendapat dengan perhatikan pendapat siswa lain. D. Menentukan nama panggilan berdasarkan kesepakatan. Jawabannya adalah C. Memberi kesepakatan siswa berpendapat. D. Dengan perhatikan pendapat siswa lain. Soal nomor 14. Hubungan kerja antar guru di sekolah merupakan hubungan yang didasari atas kesadaran untuk bersama-sama mendidik, membelajarkan, dan membimbing peserta didik. Oleh karena itu, bagi guru hubungan tersebut harus dipahami sebagai hubungan yang bersifat A. Emosional. B. Situasional. C. Kolegial. D. Relasional. Jawabannya adalah C. Kolegial. Soal nomor 15. Salah satu bentuk keunggulan bangsa Indonesia yang diwarisi dari kebangkitan kebangsaan tahun 1908 dan yang seharusnya dimiliki oleh para guru adalah bangkitnya daerah-daerah dalam melawan segala bentuk penjajahan. B. Mengusahakan kesejahteraan melalui kekuatan ekonomi. C. Menjunjung tinggi sikap kejujuran dalam segala aspek kehidupan. D. Membangun Indonesia yang dimulai dari mana saja sepanjang untuk Indonesia. Jawabannya adalah D. Membangun Indonesia yang dimulai dari mana saja sepanjang untuk Indonesia.